Institut Teknologi Bandung ITB memprediksi adanya potensi tsunami dengan tinggi 20 meter di pesisir Pulau Jawa dan sekitarnya. Kepala Laboratorium Geodesi ITB Heri Andreas, berdasarkan data Global Navigation Satellite System GNSS, mengungkapkan ancaman tsunami bisa terjadi karena adanya akumulasi energi di bagian megatrust Selat Sunda hingga pesisir Pulau Jawa. Dari hasil pemodelan, dia menjelaskan tsunami 20 meter ini berasal dari gempa yang terjadi dengan kekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,0. Menurutnya, wilayah Jakarta memiliki potensi tsunami lebih besar, sebab pesisir Jakarta sudah berada di bawah laut hingga -1 sampai 2 meter. Lebih lanjut, dia menjelaskan berdasarkan hasil simulasi model, run-up tsunami dapat mencapai sebagian besar Pluit, Ancol, Gunung Sahari, Kota Tua hingga Gajah Mada. Kalau diperhatikan modelnya, kata Heri, ternyata nyaris menyentuh istana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG membenarkan adanya perkiraan potensi tsunami mencapai lebih dari 20 meter di Pulau Jawa. Namun, BMKG menegaskan potensi belum dapat diprediksi kapan akan terjadi. Peneliti BMKG, Daryono menjelaskan berdasarkan pemodelan oleh BMKG, bahwa tsunami akan muncul jika ada gempa berkekuatan 8,7 skala Richter yang menerjang wilayah Pulau Jawa, maka seluruh selatan Jawa akan terdampak. Kalau gempa yang terjadi sampai 8,7 sudah kita modelkan apakah pusatnya di Jawa Timur, Selatan Jawa di Jakarta, Selatan Jawa Barat, Selatan Banten, atau Selat Sunda. Hampir seluruh selatan Jawa terlanda, kata Daryono kepada CNBC Indonesia belum lama ini. Selain itu, dampak terbesar juga akan melanda pada pantai dengan kontur landai, mengingat gelombang. Tsunami diprediksi akan berukuran sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 20 meter. Dengan begitu, pantai yang memiliki tempat terjal berupa tebing akan sedikit lebih aman. Tempat-tempat yang pantainya terjal berupa tebing agak aman, tsunami tidak akan merangsek ke daratan, jelasnya. Daryono menambahkan, jika gempa megatrust berkekuatan 8,7 magnitudo di selatan Banten dan Selat Sunda terjadi, akan berdampak ke Jawa Barat, Lampung, bahkan masuk ke Laut Jawa. Sebagai catatan, tsunami di Aceh yang melanda pada 2004 memiliki ketinggian gelombang hingga 20-30 meter. Tsunami di Aceh pun didahului oleh gempa berkekuatan 9,3 skala Richter SR. Adapun, pusat gempa berada di Samudera Hindia kurang lebih 149 km arah selatan kota Melaboh, Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat waspada gelombang tinggi hingga 6 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan, ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten dan Laut Arafuru bagian timur, katanya. Kondisi ini, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, perairan timur Simele, perairan selatan Flores, perairan P. Rote Kupang, Laut Sawu bagian utara, perairan selatan Kep Tanimbar, Laut Arafuru. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50-4,0 meter berpeluang terjadi di perairan barat Aceh Kep Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh Kep Nias, perairan selatan Sumbawa Sumba, Selat Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Sumbawa Sumba, Laut Sawu bagian selatan, perairan P. Sawu.
Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di perairan Enggano Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Lombok, Selat Bali Lombok bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa NTB. Ia mengingatkan agar masyarakat, terutama nelayan untuk selalu waspada yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter, untuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Eko Prasetyo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat pesisir mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo yang dikonfirmasi antara di Jakarta. Ia mengemukakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, perairan selatan Banten Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten dan Laut Arafuru bagian timur, urai dia lagi. Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di Laut Natuna Utara, perairan utara Sabang. Kemudian, perairan barat Aceh Kepulauan Nias. Berikutnya, perairan selatan Pulau Sumba, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Flores,